Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Baik pemirsa channel YouTube Expos News. Hari ini saya berada di kantor desa Alesipito, Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Hari ini kita akan berbincang-bincang bersama dengan Ibu Kepala Desa Alesipito, Kecamatan Marang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Oke pemirsa, langsung saja kita berbincang-bincang dengan Ibu Kepala Desa Alesipito, Ibu Rusbiana. Oke, kita langsung aja ya pemirsa ya. Selamat siang Bu Desa. Sehat hari ini? Iya. Alhamdulillah. Oh iya Bu Desa. Terkait masalah program registrasi sosial ekonomi, apakah Reksosek untuk di tingkat desa Alesipito ini sudah tersosialisasikan dengan baik, dan sosialisasi itu dilakukan oleh pihak Badan Pusat Statistik Kepulauan? Sudah disosialisasikan Sementara masih ada pertengahan. Oh masih ada. Ya, tapi itu kan Jadi pemirsa, pendataan Reksosek untuk Desa Alesipito ini masih dalam tahap pendataan, belum semuanya rampung, masih dalam proses pendataan. Nah, dalam proses pendataan sendiri, Ibu Desa, ini tujuan untuk pendataan Reksosek ini untuk apa? ini kan banyak, ada untuk umum, ada juga untuk masyarakat yang ini, karena itu kan yang sekarang jalan sesuai peta desa. Sesuai. Iya, jadi walaupun misalnya itu wilayahnya pada Lampe, kalau masuk di peta Alesipito itu dicatat semua. Oh, jadi Iya. ini peta wilayah Alesipito ini warganya ada yang bergabung di wilayah Padang Lampe. Iya. Padang Lampe juga ya. Iya. Tetangga desanya Alesipito. Iya. Begitupun sebaliknya, warga Padang Lampe ini ada juga di wilayah desa Alesipito. Iya. Nah, bagaimana cara pengaturannya, termasuk dengan memungut PHD-nya? Kalau PAD-nya kita menurut peta itu mengikuti dari wilayah misalnya tanah. Karena kalau misalnya itu pajaknya jelas masuk di wilayah kita yang pungut pajaknya. Kita yang pungut pajaknya, Iya. Ibu Desa yang pungut pajaknya. Iya. Ya? Kalau masuk di wilayah Alesipito, desa Alesipito. walaupun itu warganya warga desa Padang Lampe, Iya. ya, Ibu Desa ya. Iya, ya begitupun sebaliknya, warga Iya. desa Padang Lampe ketika wilayahnya masuk di wilayah Padang Lampe, warganya masuk di desa Alesipito, maka Padang Lampe yang memungut pajaknya. Begitu sebaliknya. Iya. Nah, Iya. terus dari program Reksosek ini, Ibu Desa, apakah semua warga didata? Kalau menurut dari statistik ini, kita semua data menurut dari dari statistik. Dan memang ada bilang mengikuti data. Jadi itu kan datanya biasa masuk warga pada Lampe, tapi kita punya tanah, jadi kita yang data semua. Yang jelas. Jadi sebaliknya begitu juga. Yang jelas semua warga yang ada di desa Alesipito ini dilakukan pendataan, Iya. registrasi sosial ekonomi atau Reksosek, Bu ya. Tujuannya Bu, ini pendataan apa sih untuk tujuan pendataan ini sebenarnya? Sebenarnya ini tujuan untuk pendataan banyak, Kak. Karena ada juga kita tahu, misalnya kalau penghasilannya desa kan tidak mungkin kita tahu semua. Betul. Jadi ini kan kalau ada macam begini pendataan,
itu biar sapinya, ayamnya dia tahu semua, bilang sekian ekor, sekian sapinya, sekian luasnya tanahnya. Ya, Jadi di situ juga ditahu juga bilang oh terletak di sini ada orang miskin. Ada penerima PKH, ada penerima bantuan sosial lainnya, gitu. Oh gitu ya. Jadi tujuan daripada registrasi sosial ekonomi ini atau yang disingkat Reksosek itu tujuan utamanya adalah melakukan pendataan tingkat ekonomi masyarakat. Jadi pendataan tingkat ekonomi masyarakat Pak Desa, Ibu Desa ya, dilakukan pendataan termasuk penghasilan masyarakat, kesehatan ya. Iya, baik kesehatan. Ini kan sekarang ada namanya stunting Pak. Iya. Di situ juga kita tandai. Di sini letaknya stunting, dusun ini sekian banyaknya kasih ini. Iya. Berarti Reksosek ini kedepannya, data Reksosek ini kedepannya digunakan untuk melihat tingkat ekonomi masyarakat yang miskin dan rentan miskin, begitu mungkin Ibu Desa ya. Nah disinilah nanti data ini akan tervalidasi sebagai penerima program bantuan sosial mungkin. Iya. Seperti termasuk itu. Termasuk itu ya, termasuk bantuan PKH, bantuan pangan non tunai, BLT, BBM dan lain sebagainya ya, seperti itu Bu Desa. Jadi sistem dari pendataan ini sendiri, bagaimana bisa kita menentukan bahwasanya masyarakat yang didata ini atau warga yang didata ini sebagai orang yang layak mendapatkan bantuan? Apakah ada kriteria yang di... Sebenarnya kalau kriteria itu mungkin kalau di ini susah mendapatkan karena itu kriterianya yang tidak berlantai rumahnya. Tapi itu kan nanti kita lihat Jadi di situ kita tahu bilang ini sedang miskin, ini miskin, ini tidak miskin. Karena ada juga sekarang kan namanya apa, pergerakan ini setiap tahun. Betul. Itu kan pergerakan ekonomi kan ada nih sebenarnya sudah tidak bisa menerima. Tapi bagaimana misalnya karena kita misalnya desa catat ini sudah ini kita misalnya kirim ke sosial, katanya bilang tahun ini sekian yang ini, tapi kalau itu bantuan turun kadang tidak sesuai dengan data yang ada di desa. Jadi terkadang desa mengirimkan data ke kabupaten, dinas sosial dalam hal ini, atau di mana? Sebenarnya kalau misalnya lahir mati itu kita kirim ke kecamatan dulu. Kecamatan lahir mati ya, lahir meninggal ya. Tapi itu kan biasa juga kalau ada permintaan juga dari sosial. Jadi kita desa juga kirim ke sosial bila ini orangnya sudah meninggal. Itu laporan lahir meninggal itu setiap bulannya. Desa melaporkan itu. Iya, kalau lahir meninggal itu setiap bulan dilaporkan ke kecamatan, karena itu misalnya kan biasa ada datang, warga datang lagi, ada keluar. Jadi setiap tahun kita tahu bilang desa kita cuma sekian penduduknya. Setiap bulan sekian penduduknya lagi. Kadang tahun bulan berikutnya dicatat lagi bertambah karena di situ banyak lagi orang masuk. Jadi ini pelaporan lahir dan meninggal ini untuk warga desa Lesipito ini setiap bulannya dilaporkan oleh Bu Desa di kecamatan ya, Kecamatan Mapak, dan juga dikirim datanya ke dinas sosial. Tapi kalau di kecamatan cuma disosialkan, atau memang ada khusus cuma kita desa setiap bulan mengirim itu ke kecamatan, karena dia juga mau tahu berapa warganya, berapa yang hidup, berapa yang pergi, begitu, karena dia mau juga ini untuk
Berarti seperti kejadian-kejadian yang ada di lapangan ibu desa itu kebanyakan masih ada orang yang meninggal masih mendapatkan bantuan sosial. Iya. Nah, padahal itu meninggalnya sudah tahunan. Nah, padahal kan ibu desa sering memberikan laporan setiap bulan bahwasanya meninggal lahir kan. Iya. Itu bagaimana sampai bisa dia turun itu? Kalau itu saya juga tidak terlalu ini, masalah itu cuma kita Tidak terlalu di paham ya, kenapa bisa gitu. Cuma kita di desa setiap ada meninggal kirim Datanya. setiap orang meninggal di desa, Iya. bahkan namanya kita misalnya kirim bilang ini, tapi di dalam satu kakak kan masih ada keluarga yang lain, misalnya ada istri, ada anak. Iya, benar. Jadi itu kan kalau misalnya ada bantuan itu tetap turun, ada bantuannya. Jadi kita kasih ke masyarakat, siapa tahu itu istrinya dan anak-anak masih bisa menerima. Karena dia adalah suatu Karena dia hubungan setia. keluarga ya. Iya. Iya, benar. Karena misalnya karena kalau suaminya meninggal kan itu biasa istrinya bisa menerima karena itu dianggap kayak apalah istilahnya Satu hubungan keluarga. siapa tahu masih bisa. Jadi kalau itu ada panggilannya turun di desa, makanya kita kasih. Betul. Ya. Gitu ya. Kecuali karena ada memang tidak ada cucu, tidak ada anak, cuma satu di kakaknya. Kecuali itu kalau misalnya ada turun, memang kita kasih tahu saja kepada yang bisa dikasih tahu misalnya keluarganya, bilang ada anu turun, tapi kita tidak ini karena walaupun dikasih kita tidak bisa diterima karena tidak ada yang satu kakak. Itu di kita desa. Oh Iya. Jadi saya ulang yang tadi, Bu Desa, Iya. untuk menentukan kriteria masyarakat yang miskin dan sangat miskin, ini berdasarkan apa Bu Desa? Apakah ada aturan undang-undang atau peraturan menterinya atau apanya yang bisa kita menjadi pedoman untuk menentukan ini warga miskin, ini warga miskin, sangat miskin, ini warga yang tidak miskin? Iya ada. Oh ada ya? Cuma kalau masalah undang-undangnya saya Nggak hafal ya, nggak hafal. Tapi yang jelasnya menurut tapi kan aturan itu. Pak, ada memang itu kalau kita desa itu walaupun misalnya itu rumahnya besar, Iya. tapi itu di dalamnya kita mengatakan miskin karena itu rumahnya anaknya dia misalnya baru pergi merantau mencari, jadi orang tua yang tinggal di situ. Orang tua yang tinggal. Jadi di situ biasa orang salah paham itu besar rumahnya kenapa dapat ini. Jadi biasa kita itu tidak tergantung rumahnya orang karena kita desa tahu bilang itu anaknya yang bikinkan orang tuanya baru suruh tinggal di situ. Bahkan misalnya kalau anaknya ke perantauan itu penghasilannya bagus, bahkan kirimkan ke orang tuanya uang itu. Itu ibu desa memberikan bantuan ya, karena Iya, jadi makanya itu kita ini kan di desa itu ada namanya BLT. Iya. Jadi itu BLT kita betul-betul yang mana itu bisa dikasih, yang layak, mana yang layak, yang mana itu misalnya tidak menerima ini beras raskin, kan dulu beras raskin. Iya. Itu yang kita kasih. Iya. Tapi Karena itu kan ini tahun 40%. 40%. Iya, jadi Ini itu kan 40% saya apanya Bu Desa ya? 40% dari dana desa. Dana desa. Oh, Iya. untuk pengelolaan bantuan Pengelolaan itu. BLT 40% ya Bu Desa ya. Iya, jadi itu juga tidak gampang di ini karena kita lihat semua yang mana penerima PKH, tapi kadang itu PKH terima juga bantuan Pangan non tunai. Iya, pangan non tunai. Jadi itu dilihat juga berapa ke ini, berapa ke ini. Iya. Tapi kalau PKH dengan bisa dua-duanya dia dapat, Pak. Iya. Tapi saya sedikit
salah satu kriteria orang miskin, warga miskin, seperti apa menurut Ibu Desa? Kalau yang sebenarnya kalau kita lihat dari desa itu tidak ada miskin sekali. Tidak ada sangat miskin. Tidak ada nih. Kalau hampir Karena itu tidak ada sekarang orang tidak makan. iya. Iya. Berarti menurut Ibu Desa ini pemirsa, warga sangat miskin ini menurut Ibu Desa itu sudah Tidak tidak ada ada. sebenarnya Sudah bilang tidak kayak miskin sekali karena Iya. yang itu rumahnya tidak misalnya terbuat dari dinding apalah Iya. kayu-kayu kan misalnya dengan atap yang tidak sesuai ini tidak ada. Tapi kalau usah lihat ini sudah Sudah tidak ada, ya? karena ada warga aku dulu di sana. Iya. Dekatnya bendungan itu anunya atapnya masih terpal. Terbang. Tapi kita kan ada namanya beda rumah juga dari desa. Jadi Melalui APBD desa ya? Jadi kita langsung Iya. karena kalau kita tunggu dari atas misalnya dari sosial itu kita piti-piti belum tentu tahun ini bisa dapat. Siapa tahu bilang kita berikutnya bisa dapat karena berapa kali ini dikasih masuk namanya itu kalau ada permintaan tapi belum muncul. Makanya saya kasih masuk itu ada dana ini dibikin kampung. Iya. Cuma yang di situ tidak bisa lagi karena masalah lampu tidak ada juga lampunya. Tidak ada listrik. Karena di situ tidak ada memang tiang listrik ke menyeberang ke ini. Padahal ini jalan poros ini sih. Poros desa. Poros desa ke apa? Penerangan. Itu Iya. tidak ada listrik di situ. Putus jaringan Iya, listrik. tidak ada menyeberang ke situ apanya? Tiangnya. Sampai di situ dia bendungan sedikit. Jadi itu tadi kategori masyarakat warga sangat miskin. Nah, menurut Ibu Desa, kategori warga miskin ini Iya. bukan miskin sekali, miskin. Bagaimana sih menurut Ibu Desa yang namanya? Kalau saya tuh masalah itu yang kayak miskin. Itu tadi aku bilang ada kadang ada orang besar rumahnya tempati bagus, tapi kalau isinya itu bukan dia punya, misalnya tidak ada, misalnya ada anaknya, tapi dia kerja sawahnya orang negara, Iya. bukan itu kayak apa lagi, Sawi ya, macam sawi. Orang mempekerjakan saja, dia mendapatkan upah. Itu termasuk juga itu ada dia kerja tapi bukan dia punya. Itu yang bisa juga kita kasih Kita BLT. berikan. Iya. Karena terkait Iya. masalah kerentanan ekonominya. Iya, itu. Benar-benar. Jadi pemirsa itu tadi pembahasan masalah warga terkait warga yang miskin dan tidak miskin menurut Ibu Desa Alisipito, Ibu Rusdiana. Jadi Tapi kadang masyarakat, kadang masyarakat masih ada yang belum mengerti. kadang masyarakat masih ada yang belum mengerti. Kalau misalnya ada ini selalu bilang desa yang kasih keluar peraturan, Iya. padahal itu memang cocok ke kita dan mencatat, tapi kita tidak semata-mata gitu langsung kita catat langsung ini tidak bisa. Terus siapa yang menentukan data ini bahwasanya miskin atau tidak miskin? Kita kan misalnya catat ke ini, tapi itu kan kayaknya biasa catatan lama yang turun. Catatan yang lama yang turun. Jadi terkadang Ibu Desa memberikan data yang terupdate baru, namun yang datang terkadang data yang lama. Dari mana itu data lama yang turun? Itu biasa dipermasalahkan di sosial kabupaten, tapi kabupaten bilang bukan kita yang juga ini langsung dari pusat. Karena kalau masalah ini BLT dari pusat memang itu memang ada pos ditulis bilang turun masing-masing desa bawakan
Iya, iya, iya. Terus siapa yang mengupdate data masuk ke aplikasi? Dari pihak mana yang melakukan update data masuk? Itu kita juga bingung kalau misalnya ada data. Kita kan sudah validasi semua data, misalnya dari desa, Iya. dikirim ke atas, Ke mana? dikirim ke sosial, Dinas sosial. dinas sosial. Tapi kadang turun bantuan dari pusat masih ada data lama. Karena ini baru-baru ada bantuan listrik itu gratis. Tapi itu ada 3 warga sudah meninggal semua, itu yang dapat. Sudah meninggal semua. Iya. Padahal setiap bulannya dilaporkan bahwasanya meninggal. Bilang sudah sekian meninggal, ini orang meninggal. Tapi kenapa tetap masih ada? Tetap Jadi masih itu bilangan dia kasih lihat saja rumahnya itu dulu nak beli orang. Karena dia sudah meninggal orangnya. Iya, iya, iya. Jadi Bu Desa yang melakukan update data warga kategori miskin dan sangat miskin ini pihak desa, dinas sosial atau pusat? Semuanya kapan baku gabung. Karena kita bisa kirim ke sosial. Jadi Bu Desa juga kirim data bahwasanya ini warga miskin sangat miskin Iya. ke sosial. Sosial. Nanti sosial yang lihat yang mana ini, itu mungkin sosial yang kirim ke pusat. Berarti sosial juga kembali turun melakukan cross check di lapangan. Sosial kan jarang dia kayak apa? Karena statistik memang anunya, jadi dari statistik juga. Makanya ini dari statistik juga, itu data dari statistik juga bisa. Gitu. Oh, berarti ini sekarang satu data. Iya, Jadi karena kalau statistik itu di situ data umum. data umum. Iya, 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 data umum ya. Jadi kalau misalnya ada misalnya kurang dari desa, mungkin sosial pertanyakan di statistik. Berarti Data Bapeda. berarti data yang sekarang program registrasi sosial ekonomi ini yang disingkat Reksosek Iya. ini adalah milik Badan Pusat Statistik. Nah, ini satu data, berarti dinas sosial nanti juga akan menggunakan data ini, Bu ya? Iya. Saya, mungkin ya? Iya, itu sosial kan juga dari desa. Dia berarti kumpul satu data masing-masing. ya? Iya. Kita kan misalnya di desa, kita kan kumpul warga di desa misalnya yang ini baru kirim ke sosial, dinas sosial. Nanti dinas sosial mungkin kirim ke pusat ataukah di mana kan? Iya. Oke, pemirsa, itu tadi hasil bincang-bincang saya dengan Ibu Desa Alis Pito Baja Diana terkait masalah registrasi sosial ekonomi yang disingkat Reksosek, di mana sampai hari ini Desa Alis Pito masih dalam tahap perampungan data untuk masyarakat Alis Pito. Nah, tujuan daripada Reksosek ini adalah bagaimana tingkat ekonomi masyarakat ini bisa tervalidasi melalui data ini, dan data ini tentunya digunakan oleh dinas sosial juga atau Kementerian Sosial untuk menentukan kriteria masyarakat yang miskin dan sangat miskin, dan ataupun masyarakat yang dari segi ekonominya sudah cukup. Saya kira itu, pemirsa, hasil bincang-bincang saya dengan Ibu Desa Alis Pito Hajar Rusmiana. Terima kasih kesempatannya hari ini, Ibu Desa ya. Dan oke, terima kasih pemirsa. Sampai jumpa kembali di Expos News Channel.